Shalom. Pada hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang siapakah Allah itu. Dan ini baik orang Kristen maupun non-Kristen banyak yang belum mengenal siapakah Allah itu sebenarnya. Ya, ini kita mau bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Pendeta Meshak Adu. Ya. Saya punya istri 1, anak 6, 1 meninggal, tinggal 5. Saya melayani sejak di Kerawang tahun 1977. Saya sudah pindah dari Banten waktu tugas di militer. Saya melayani di GBI Teluk Jambe di Kerawang, dan kita mempunyai cabang di Pasir Ipis, yang masih di Teluk Jambe juga, Teluk Jambe Barat. Dan juga kita ada buka cabang di Kupang, 1 di Naibona dan 1 di Manado. Dan juga di Kupang itu sudah buka ranting-ranting, ada sampai 5 ranting yang berada di Kupang maupun di sampai Timor Leste. Nah, itu sedikit perkenalan. Nama saya itu termasuk pelayanan mulai masuk dalam pelayanan sejak tahun 80. Saya melayani GKP, kemudian setelah GKP 96 saya keluar masuk bikin persekutuan doa, kemudian 1997 gabung dengan GBI Betani waktu itu, Pak Niko, Bapak Pembinaan Pak Niko sampai sekarang ini. Dan itu sudah dibuka, kita sudah punya cabang, 1 di Pasir Ipis, 1 di Kupang, di Manado, kemudian di Kerawang juga ada, kemudian juga sudah buka ranting-ranting, termasuk 5 ranting di Kupang dan 1 di Timor Leste sudah buka. Itu sebagai perkenalan singkat saya. Mulai online ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang pada umumnya baik dari hamba Tuhan maupun dari jemaat sendiri. Siapakah Allah itu? Menurut saya nggak menjawab melalui kata orang atau kata siapa, tapi sesuai dengan Alkitab, yaitu dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 yang mengatakan begini, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Tidak kelihatan. Kita merasakan Allah itu ada tapi tidak kelihatan karena Dia roh. Dan Allah ada, bukan Allah itu misterius, Dia Allah ada. Ya. Itu di dalam Keluaran 3:14 itu diartikan aku ada ya aku ada. Berarti Allah ada, bukan misterius, tapi Allah itu roh. Ya. Yang kedua yaitu Allah itu siapa Allah itu? Allah itu kasih. Ya. Allah itu kasih. Itu dalam 1 Yohanes 4 di 7-11 yang katakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, ada di situ katakan bahwa Allah adalah kasih, bukan kita yang mengasihi Allah dulu, tapi Allah mengasihi kita lebih dulu. Lewat Ia turun ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu manusia Kristus, untuk melaksanakan karya penyelamatannya. Maka dalam 1 Timotius 2 ayat 5 di sana dikatakan Allah itu Esa, yaitu kita kenal di dalam manusia Kristus Yesus, Dia adalah Allah. Nah, yang lebih jelas lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu jelas Alkitab menegaskan. Yesus Kristus dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak ada satu agama pun di dunia ini atau satu kitab pun yang bisa menjelaskan siapakah Allah itu. Hanya Yesus Kristus dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Jadi Allah itu pertama, Allah itu roh, kedua Allah itu kasih, yang ketiga Allah itu Esa. Nah, Allah itu Esa yaitu kita kenal di dalam Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu jelas dalam Alkitab. Di manakah Allah itu berada? Ya, Alkitab kembali menjawab. Di dalam Mazmur 119 ayat 89, Allah itu berada di surga. Ya, itu di sana dikatakan. Saya nggak akan baca nanti ini. Tapi yang kedua, Allah ada di surga sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 3 ayat 21.
Ya, Kristus itu tinggal di sorga, menunggu pemulihan segala sesuatu. Jadi sekarang belum datang karena belum pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu apa? Pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, pemulihan gereja, jemaat, kemudian pemulihan gereja. Ketika gereja sudah bersatu, dipulihkan dan bersatu, baru Yesus kepala gereja turun. Nah, makanya jawab doa Yesus dalam Yohanes 17 yang akan biarlah mereka menjadi satu. Nah, itu belum dijawab. Itu doa Yesus yang belum terjawabnya. Jadi Allah itu dia tinggal di surga, yaitu Yesus Kristus tinggal di surga. Ya. Jadi Allah itu berada di surga. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 itu lebih jelas. Allah bertahta dalam kerajaan Allah di surga, yaitu di tempat yang kudus yang mulia, tapi juga Allah berada dalam hati kita yang hancur. Jadi ketika kita berdoa, memuji, berbaca firman Tuhan, merenungkan firman Allah, kita dengan jiwa fokus kepada Tuhan, di situ roh kita menari dan roh kita menari seolah Allah itu dari surga, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan. Di situ kita menangis, dan itulah Allah hadir dalam hati kita. Itu. Jadi Allah berada di surga, tapi juga Allah berada di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Nah, ini menarik. Ini banyak topik yang sekarang dibahas oleh berbagai hamba Tuhan di medsos sekarang ini. Bila manakah Allah datang? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Nah, Yesus adalah Allah yang benar. Kapan Yesus datang? Ini pertanyaan. Alkitab di dalam Matius 24 ayat 36 bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Kapan Yesus datang? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan kedatangan Tuhan, saya perlu jelaskan bahwa kedatangan Tuhan ada dua aspek. Aspek pertama yaitu kedatangan Tuhan itu di awan-awan. Yaitu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 di sana. Ya, dan 1 Korintus 15 ayat 52. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu Yesus datang itu secara nyata. Itu datang pada kali yang kedua, menginjakkan kaki di bumi, yaitu di Bukit Zaitun. Alkitab mengatakan, yaitu dalam Matius 24 ayat 27. Yaitu kedatangan, dua aspek kedatangan Tuhan. Yang pertama yaitu datang di awan-awan, di angkasa untuk menjemput kita orang percaya. Yang kedua, Yesus datang, aspek yang kedua, Yesus datang di bumi, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan semua mata memandang melihatnya. Kembali saya katakan bahwa Allah itu adalah Yesus adalah Allah sendiri, ya. Nah, tadi sudah singgung tadi bahwa Yesus datang pada kali yang kedua, aspek yang kedua, tahap kedua, yaitu menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Dan di situ semua mata akan memandang. Di dalam Matius 24 ayat 27. Semua mata akan melihat. Ya, bahkan yang menikam lambungnya pun melihat waktu Yesus datang di atas awan-awan. Itu secara terbuka. Dan itu semua di seluruh dunia dapat melihat. Dia datang di atas Bukit Zaitun. Dan di Alkitab mengatakan bahwa di Bukit Zaitun terbelah dua, ke timur dan ke barat, dan terjadi satu lembah yang besar. Itu jadi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menginjakkan kaki di bumi, yaitu bersama dengan orang saleh dan para malaikatnya, itu datang menginjakkan kaki di bumi. Ya. Jadi datang ke bumi itu untuk apa? Untuk berperang melawan pemerintahan Kristus, kemudian menerapkan kerajaan 1000 tahun di bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi, dan di situ menghakimi orang yang hidup, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Itu penghakiman orang hidup. Itu jadi kedatangan Tuhan Yesus pada aspek yang kedua, yaitu menginjakkan kaki di bumi, dia bersama-sama dengan para malaikatnya, dengan orang kudusnya turun untuk berperang melawan pemerintahan Kristus dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dalam Alkitab banyak menjelaskan tentang wujudnya Allah itu. Wujudnya Allah itu di dalam Kejadian, yaitu wujudnya Allah itu adalah Kristus sendiri. Ya, wujudnya Allah Kristus sendiri. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mau melihat Allah, itu kita melihat Kristus. Cuma menjadi masalahnya,
Sekarang kan kita tidak melihat kan, murid-murid yang waktu lalu kan melihat kan, kita nggak melihat Yesus secara apa, secara real gitu, ya. Tapi wujud Allah itu kita bisa melihat dari beberapa segi. Pertama, wujud Allah itu nampak dalam kemuliaannya. Wujud Allah dalam ciptaannya, wujud Allah dalam kemuliaannya itu cahaya. Macam Keluaran 33 di situ, Allah menampakkan di dalam kemuliaan, cahaya, sinar kemuliaan. Nah itu, kemudian kedua, itu kita bisa melihat Allah itu lewat ciptaannya. Kita manusia dari ciptaan Allah, jadi kita melihat kemuliaan, kita ini ternyata mencerminkan kemuliaan Allah dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18. Jadi kita ini adalah ciptaan, wujud kemuliaan Allah itu. Jadi kita nih wujud Allah itu, kalau kita melihat Allah secara manusia ya, pertama Kristus, kedua kita manusia. Yang ketiga kita bisa melihat wujud Allah lewat kemuliaan Allah itu lewat waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir kemudian ke tanah Kanaan, yaitu lewat tiang awan dan juga tiang api. Itu kemuliaan Allah nampak, wujud Allah itu kita bisa tahu di situ, yaitu lewat kemuliaannya itu lewat tiang awan dan tiang api. Ya, jadi kita, nah salah satu kesaksian bahwa saya waktu tahun 265 tahun 20 September kalau nggak salah, di situ saya berdoa dan baca firman, tiba-tiba jam 3 tuh itu cahaya kemuliaan Allah terpancar dari tubuh saya tembus sampai ke dasar bumi yang terdalam. Kalau matahari itu sampai di ini, itu cahaya kemuliaan Allah tembus sampai ke dasar bumi. Dan ada suara, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Yaitu saya dalam roh melihat wujud Allah itu berupa cahaya kemuliaan Allah. Itu dalam roh saya melihat itu cahaya kemuliaan Allah. Tapi tidak melihat secara badan, fisik ini kita tidak bisa melihat Allah. Hanya lewat roh kita. Dan itu cahaya kemuliaan Allah, kita bisa melihat cahaya kemuliaan Allah itu. Seperti Rasul Paulus, dia tidak melihat Allah, tapi sinar kemuliaan itu, dia melihat wujud Allah lewat sinar kemuliaan itu. Itulah Allah yang nampak dalam kemuliaan itu, sinar kemuliaan Allah. Kita bisa, Paulus melihat sinar kemuliaan Allah.